Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Eka Putri dengan NIM 202002202168 akan mempresentasikan tentang pembentukan kepribadian Muslim dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, pengertian. Kepribadian Muslim terdiri dari dua kata, yaitu kepribadian dan Muslim. Kata kepribadian sendiri dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-syahisyah, yang berarti kepribadian. Sedangkan dalam bahasa Latin, kepribadian disebut dengan persona, yang mempunyai arti kedok atau topeng, yang berarti tutup muka, yang biasa dipakai oleh pemain-pemain panggung untuk menggambarkan perilaku, watak, atau pribadi seseorang. Sedangkan menurut Allport, sebagaimana yang dikutip oleh Haji Muhammad Arifin mendefinisikan kepribadian dengan susunan yang dinamis di dalam sistem psikofisik, jasmani, dan rohani. Seseorang atau individu yang menentukan perilaku dan pikiran yang berciri khusus. Menurut Ahmad D. Marimba, kepribadian itu meliputi kualitas keseluruhan dari seseorang. Kualitas itu akan tampak dalam cara-cara berbuat, berpikir, berpendapat, bersikap, menyalurkan minat, filsafat hidup, serta kepercayaan. Abu Ahmadi dan Nur Ubiyati mendefinisikan kepribadian Muslim sebagai kepribadian yang memiliki nilai agama Islam, memilih dan memutuskan serta berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua adalah kepribadian Islam juga memiliki aspek-aspek yang mendasari pada diri manusia. Yang pertama, aspek-aspek kejasmanian meliputi tingkah laku luar yang mudah nampak dan ketahuan dari luar, misalnya cara berbuat, berbicara, dan sebagainya. Yang kedua itu adalah aspek-aspek kejiwaan meliputi aspek-aspek yang tidak segera dapat dilihat dan diketahui dari luar, misalnya cara-cara berpikir, sikap, dan minat. Yang ketiga, aspek-aspek kerohanian yang luhur, meliputi aspek kejiwaan yang lebih abstrak, yaitu filsafat hidup dan kepercayaan. Hal ini meliputi sistem nilai yang telah meresap dalam kepribadian, yang telah menjadi bagian dalam kepribadian dan memberikan corak seluruh individu tersebut. Aspek pertama menjelaskan kepada kita bahwa individu yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat pada perilaku sehari-harinya, sebagaimana dalam berbicara dan berbuat. Hal itu semua akan membentuk kualitas dan individu tersebut. Wujud dari nilai-nilai ibadah akan lebih baik ketika mampu dimanifestasikan dalam perilaku sehari-hari. Yang ketiga ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian Muslim. Yang pertama, kepribadian seseorang itu dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, faktor pembawaan, yaitu potensi yang dibawa seseorang sejak lahir, baik dalam bentuk fisik dan non-fisik. Kedua, faktor lingkungan, yaitu segala sesuatu di luar potensi yang dibawa sejak lahir. Lalu, potensi bawaan manusia adalah potensi yang memerlukan pendidikan dan pembiasaan. Membiarkan potensi bawaan tumbuh secara alamiah tanpa bantuan pendidikan sangat memungkinkan kehilangan arah dalam menentukan perjalanan menuju kebaikan dan kebenaran. Selanjutnya, menurut Ali Syariati, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses pembentukan kepribadian seseorang, yaitu faktor ibu yang memberikan struktur dan dimensi kerohanian yang penuh dengan kasih sayang dan kelembutan. Kedua, faktor ayah yang memberikan dimensi kekuatan dan harga diri. Ketiga, faktor sekolah yang membantu membentuk sifat lahiriah. Yang kelima, faktor masyarakat dan lingkungan yang memberikan lingkungan empiris. Yang keenam, faktor kebudayaan umum dan masyarakat yang memberikan corak pada kehidupan manusia. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan tentang pembentukan kepribadian Muslim dalam perspektif filsafat pendidikan Islam di atas, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan antara lain. Pertama, kepribadian Muslim sebagai kepribadian yang memiliki nilai-nilai agama, memiliki dan memutuskan serta berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua, aspek kepribadian Muslim terdiri dari aspek materi atau fisik dan non-materi atau non-fisik. Kedua aspek ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Dengan kedua aspek tersebut akan melahirkan nilai-nilai yang dapat meresap ke dalam kepribadian seseorang dan telah menjadi bagian yang mendarah daging dalam kepribadian
serta mengarahkan dan memberi corak pada seluruh kehidupan seseorang. Yang ketiga, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses pembentukannya, yaitu pertama faktor ibu yang memberikan struktur dan dimensi kerohanian yang penuh dengan kasih sayang dan kelembutan, kedua faktor ayah yang memberikan dimensi kekuatan dan harga diri, ketiga faktor sekolah yang membantu terbentuknya sifat lahiriah, keempat faktor masyarakat dan lingkungan yang memberikan lingkungan empiris, kelima faktor kebudayaan umum dan masyarakat yang memberikan corak pada kehidupan manusia. Yang terakhir yaitu proses pendidikan dalam pembentukan kepribadian muslim yang sebenarnya harus diawali dengan proses tazkiyah al-nafs, yaitu proses pensucian diri dan hati manusia dari segala kotoran, penyakit, dan sebagainya. Itulah tadi hasil presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.